Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan hadis. Mempelajari sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis diharapkan dapat mengetahui sikap dan tindakan umat Islam terhadap hadis serta usaha pembinaan dan pemeliharaan pada setiap periode hadis, hingga pada akhirnya muncul kitab-kitab hasil pembukuan secara sempurna yang dalam Islam dikenal dengan istilah tadwin. Studi tentang keberadaan hadis ini selalu semakin menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan analisis dan nalar berpikir manusia. Langsung saja masuk dalam pembahasan, yaitu yang pertama, perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi atau kodifikasi. Masa ini penulis membagi menjadi tiga, yaitu masa Rasulullah SAW, masa sahabat, dan masa tabi'in. Adapun periode tersebut dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah SAW berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Uraian ini akan terkait langsung kepada Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Rasulullah membina umat alam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diurutkannya hadis-hadis. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya dijelaskannya melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat, dan saksikan merupakan pedoman. Rasulullah adalah salah satu-satunya contoh bagi para sahabat, karena Rasulullah memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Larangan menulis hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, sedikit sekali sahabat yang bisa menulis, sehingga yang menjadi andalan mereka dalam menerima hadis adalah dengan menghafal. Menurut Abdullah Al-Nasir, Allah telah memberikan keistimewaan kepada para sahabat kekuatan daya ingat dan kemampuan menghafal. Mereka dapat meriwayatkan Al-Quran, hadis, dan syair dengan baik, seakan mereka membaca dari sebuah buku. Perhatian sahabat terhadap hadis sangat tinggi, terutama di berbagai majelis Nabi atau tempat untuk menyampaikan risalah Islamiyah seperti di masjid, halaqah ilmu, dan di berbagai tempat yang dijanjikan Rasulullah. Rasulullah menjadi pusat narasumber, referensi, dan tumpuan pertanyaan ketika para sahabat menghadapi masalah. Yang kedua, mengenai diperbolehkannya menulis hadis pada masa Rasulullah SAW. Larangan menulis hadis tidaklah umum kepada semua sahabat. Ada sahabat tertentu yang diberikan izin untuk menulis hadis. Nabi melarang menulis hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran, dan pada kesempatan lain Nabi memperbolehkannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, dia berkata, "Aku pernah menulis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah. Aku ingin menjaga dan menghafalkannya, tetapi orang Quraisy melarangku melakukannya. Mereka berkata, 'Kamu hendak menulis hadis?' Padahal Rasulullah bersabda dalam keadaan marah dan senang. Kemudian aku menahan diri untuk tidak menulis hadis hingga aku ceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, 'Uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja anni illa haqqun.' Tulislah, maka demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya tidaklah keluar dariku kecuali kebenaran." Adanya larangan tersebut berakibat banyak hadis yang tidak ditulis, dan seandainya Nabi tidak pernah melarang pun tidak mungkin hadis dapat ditulis. Karena menurut Syekh Ismail, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Yang pertama, hadis disampaikan tidaklah selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis. Yang kedua,
perhatian Nabi dan para sahabat lebih banyak tercurah pada Al-Quran. Yang ketiga, meskipun Nabi mempunyai sekretaris, tetapi mereka hanya diberi tugas menulis wahyu yang turun dan surat-surat Nabi. Yang ketiga yaitu tanggapan terhadap larangan pencatatan hadis pada masa Rasulullah SAW. Menghadapi dua hadis yang tampak bertentangan di atas, ada beberapa pendapat berkenaan dengan ini, yaitu yang pertama, larangan menulis hadis terjadi pada periode permulaan, sedangkan izin penulisannya diberikan pada periode akhir kerasulan. Yang kedua, larangan penulisan hadis itu ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya dan tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Izin menulis hadis diberikan pada orang yang pandai menulis dan tidak dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Yang ketiga, larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis, dikhawatirkan tulisannya keliru. Sementara orang yang pandai menulis tidak dilarang menulis hadis. Yang selanjutnya yaitu larangan hadis dicabut oleh izin nulis hadis karena tidak dikhawatirkan tercampurnya catatan hadis dengan Al-Quran. Hadis pada periode masa sahabat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman hidupnya, yaitu berupa Al-Quran dan hadis, yang harus dipegangi bagi pengaturan seluruh aspek kehidupan umat. Setelah Nabi SAW wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq yang wafat pada tahun 13 Hijriah. Kemudian disusul oleh Umar bin Khattab yang wafat pada tahun 23 Hijriah, Utsman bin Affan yang wafat pada tahun 35 Hijriah, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tahun 40 Hijriah. Keempat khalifah ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan periodenya biasa disebut juga dengan zaman sahabat besar. Yang selanjutnya adalah hadis pada masa tabi'in. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja pada masa ini tidak terlalu berat seperti pada masa sahabat. Pada masa ini Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Selain itu, pada akhir masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Para sahabat yang pindah ke daerah lain membawa pembendaharaan hadis sehingga hadis tersebar ke banyak daerah. Kemudian muncul sentra-sentra hadis sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Madinah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Aisyah dan Abu Hurairah. Yang kedua, Mekah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas. Yang ketiga, Kufah dengan tokoh dari kalangan seperti Abdullah bin Mas'ud. Pada masa ini muncul kekeliruan dalam periwayatan hadis dan juga muncul hadis palsu. Faktor terjadinya kekeliruan pada masa setelah sahabat itu antara lain, yang pertama adalah periwayat hadis adalah manusia, maka tidak akan lepas dari kekeliruan. Yang kedua, terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis, dan yang terakhir terjadinya periwayatan secara makna yang dilakukan oleh sahabat. Perkembangan hadis pada masa kodifikasi. Pada masa ini terjadi kodifikasi hadis yang dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menginstruksikan pada Muhammad bin Syihab al-Zuhri karena dia dinilai paling mampu dalam hadis, sehingga pada masa lahir kodifikasi hadis secara resmi. Hadis pada masa awal sampai akhir abad 111 Hijriah. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis, yaitu upaya mudawwin hadis menyeleksi hadis secara ketat. Masa ini dimulai ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Ma'mun. Yang kedua, hadis pada abad 4 sampai pertengahan abad 7. Masa seleksi dilanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Masa ini disebut dengan masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Maka muncul kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Abbas. Dan yang terakhir adalah
hadis pada masa pertengahan abad 7 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Pada masa ini ulama berupaya mensyarahi kitab hadis yang sudah ada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.